kamu, hewan terkuat di bumi justru tak terlihat oleh mata manusia? Makhluk mikroskopis ini mampu bertahan dalam kondisi yang mustahil, dari suhu beku ekstrim hingga panas mendidih, tekanan ribuan kali lipat dari permukaan laut, bahkan paparan radiasi mematikan. Yang lebih mengejutkan, ia adalah satu-satunya hewan yang terbukti mampu bertahan hidup di ruang hampa luar angkasa. Konsep teori, biomimikri dan ketahanan terdigrada. Biomimikri adalah pendekatan desain yang meniru solusi alam, fokusnya pada beruang air atau terdigrada, yang mampu bertahan di kondisi ekstrim atau anhidrobiosis, dengan mengeluarkan air sel dan memproduksi trehalosa. Kemampuan ini menginspirasi inovasi preservasi biologis, khususnya vaksin. Latar belakang tantangan rantai dingin vaksin. Preservasi vaksin konvensional sangat bergantung pada rantai dingin yang mahal, rentan terhadap gangguan listrik, logistik, membatasi akses di daerah terpencil, dan menyebabkan banyak limbah vaksin. Ini mendorong pencarian metode preservasi yang lebih stabil. Dasar teori mekanisme anhidrobiosis untuk vaksin. Mekanisme anhidrobiosis terdigrada melibatkan peran trehalosa sebagai bioprotektan yang membentuk matriks seperti kaca atau vitrifikasi di sekitar biomolekul, mencegah kerusakan saat dehidrasi. Potensi protein pelindung atau TDPS juga diteliti. Teori ini diterapkan untuk menstabilkan antigen vaksin. Ini adalah gambar teknologi kering beku vaksin. Konsep alat sistem kering beku vaksin. Sistem kering beku vaksin yang terinspirasi dari beruang air memiliki 4 komponen. Yang pertama, formulasi pelindung vaksin. Vaksin cair dicampur dengan trehalosa sebagai agen pelindung utama dan mungkin ditambah senyawa bioprotektif lain, misalnya protein tiruan TDPS untuk stabilitas optimal. Yang kedua, modul proses kering beku presisi. Melalui unit pembekuan terkontrol, vaksin dibekukan secara merata. Kemudian di chamber sublimasi vakum. Air dihilangkan dari es langsung ke uap. Unit pengeringan sekunder menghilangkan sisa kelembapan untuk stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, sistem pengemasan hermetis. Vaksin kering beku dikemas dalam wadah kedap udara atau lembab yang tahan guncangan, mencegah rehidrasi prematur. Ada potensi integrasi indikator pintar untuk memantau integritas produk. Yang keempat, sistem rehidrasi ramah pengguna. Kemasan dilengkapi dengan pelarut steril terpisah. Desainnya ergonomis dan intuitif, meminimalkan kesalahan saat rehidrasi oleh tenaga kesehatan di lapangan. Cara kerja umum sistem. Proses dimulai dengan percampuran vaksin cair dengan bioprotektan berbasis trehalosa. Campuran ini kemudian secara presisi didistribusikan ke dalam vial dan dibekukan dalam kondisi terkontrol untuk menghindari kerusakan seluler. Setelah itu, vial dipindahkan ke chamber vakum di mana air di dalamnya disublimasikan, mengubah vaksin menjadi bubuk kering yang stabil. Tahap pengeringan sekunder memastikan kelembaban minimal. Vaksin kering ini kemudian disegel secara hermetis dalam kemasan pelindung. Saat dibutuhkan, vaksin akan direhidrasi dengan pelarut steril dan siap untuk injeksi, mengembalikan potensi imunogeniknya. Manfaat dan tujuan. Manfaat utama menghilangkan ketergantungan rantai dingin, mengurangi biaya logistik, meminimalkan limbah, dan meningkatkan akses vaksin global. Tujuan utama menciptakan vaksin yang stabil suhu, meningkatkan resiliensi rantai pasok, mendukung kesetaraan akses kesehatan, dan mengurangi jejak karbon distribusi vaksin. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, stabilisasi suhu tinggi, peningkatan jangkauan distribusi, penurunan biaya operasional, pengurangan pemborosan vaksin, potensi umur simpan lebih lama. Kekurangan, kompleksitas formulasi, proses produksi yang rumit dan mahal di awal, potensi masalah rehidrasi, serta tantangan skalabilitas produksi. Potensi inovasi lanjutan. Yang pertama, integrasi industri 4.0.
Pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan real-time kondisi penyimpanan vaksin kering beku di lapangan Artificial Intelligence (AI) untuk optimasi proses dan big data untuk analisis distribusi. Yang kedua, pengeringan alternatif. Penelitian dan pengembangan metode pengeringan lain yang mungkin lebih hemat energi atau lebih cepat dari iliofililisasi, seperti spray drying atau vacuum drying dengan formulasi adaptif. Yang ketiga, kemasan aktif atau cerdas. Pengembangan kemasan yang dapat secara aktif melindungi vaksin atau memberikan informasi real-time tentang kondisi produk. Manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management atau SCM yang resilient. Pertama, desain jaringan distribusi baru. MRI akan merancang ulang jaringan distribusi vaksin yang tidak lagi memerlukan infrastruktur rantai dingin yang ketat, memungkinkan rute yang lebih langsung dan efisien. Kedua, penilaian risiko rantai pasok, mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi vaksin kering beku. 3. Pengembangan logistik atau terakhir MIL, merancang solusi logistik yang inovatif untuk pengiriman vaksin ke daerah-daerah yang paling terpencil, mungkin menggunakan drone atau jaringan relawan. Kesimpulannya, biomimikri beruang air menawarkan solusi revolusioner untuk stabilitas vaksin, mengatasi keterbatasan rantai dingin. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penerapan prinsip manajemen rekayasa industri untuk mengoptimalkan seluruh proses dari riset hingga distribusi, memastikan efisiensi, kualitas, dan akses global terhadap vaksin. Kolaborasi antara ilmuwan biomimikri dan insinyur MRI akan menjadi kunci mewujudkan potensi penuh inovasi ini.